Selamat pagi MPT 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan. Oke. Bisa mulai pembelajaran kita? Bisa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mengajak kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Oke, kelas 2 MPT 1 disilakan dulu. Ibu ambil absen ya? Iya, Ibu. Jadi masuk. Katanya tidak masuk ya? Iya. Sudah tahu alasan mereka tidak masuk? Iya. Lagi. Aprianti. Hadir Ibu. Aulia. Hadir Ibu. Ayu. Roster. Hadir Ibu. Dani. Kofifa. Alba. Tiara. Oke. Hari ini 5 orang tidak masuk ya? Iya, Ibu. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan umum, tujuan khusus daripada materi yang akan Ibu bicarakan secara bersama-sama di pagi ini. Tujuan umum daripada proses pembelajaran ini agar kita sesama manusia ada saling menghargai, ya. Karena sikap menghargai bukan hanya mau dihargai, tapi juga harus saling menghargai. Jangan mau disuruh-suruh saja, jangan mau diperintah saja, ya. Jangan mau jadi bos, lalu kira-kira siapa yang mau jadi anggota. Jadi harus ada hubungan timbal balik, ya. Jadi materi yang akan Ibu ajarkan di pagi ini mau mengajarkan kita untuk selalu saling menghargai. Baik itu kalian sebagai siswa hargai guru, kita sama-sama ada hubungan timbal balik. Ibu akan putarkan dulu sebuah video singkat, ya. Bisa ya? Bisa ya, Bu. Mereka membenciku tanpa alasan. Video sudah Ibu putar, ya. Semua bisa nonton loh? Bisa. Ya. Ada yang tahu bullying itu seperti apa? Coba bisa berdiri, lalu sampaikan. Anak yang selalu dipikirkan di sekolah dan yang segala-galanya. Terima kasih aku. Di situ ada sikap perundungan yang terjadi. Dia ditekan, ya. Dia tidak mau dianggap kalau dia itu ada. Itu akan jelaskan. Materi kita hari ini tentang bullying, ya. Tujuan yang akan kita dapat itu kita dapat memahami tentang bullying, bahaya daripada perilaku bullying sendiri, serta kita juga harus bisa berani melawan yang namanya perundungan atau bullying itu tersebut. Ini pengertiannya. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi
dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi proses perilaku bullying ini bukan hanya satu kali, tapi dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Seperti contoh video yang tadi kita nonton, ya, bukan satu hari siswa itu dia ditekan, dia dibully, tetapi perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang. Ada mental. Kalau orang yang punya mental kuat, oke, dia bisa tahan, ya. Tapi kalau tidak punya mental yang kuat, ya, proses aja seperti yang tadi, ya, depresi, dia stres, ya. Ini jenis-jenis bullying, ya. Jenis-jenis bullying ini, yang pertama bullying secara verbal. Ada yang mengerti tentang pengertian ini? Hah? Secara verbal, ya. Bullying ini perilaku yang dilakukan dengan kata-kata, seperti perkataan, ya, dikatakan begini, dikatakan begitu, ya. Itu secara verbal atau dengan kata-kata. Yang kedua, bullying secara fisik. Berbeda, berbanding terbalik. Kalau verbal secara kata-kata, tapi kalau fisik berarti dia sudah bermain dengan pasangan. Bullying secara relasional atau sosial. Jadi meningkat. Kalau secara relasional atau sosial sudah menjalar ke lebih tinggi, bukan cuma dalam lingkungan sekolah, ya, tapi sudah menjalar luas sekali, ya. Dan terakhir, bullying elektronik atau cyber. Ada yang bisa jelaskan? Sosmed. Kalau kasih naik status berpikir yang rasional, bukan cuma kamu kasih status kayak begini biar ada komentar yang wow, biar kita bisa viral, ya. Jangan seperti itu. Sebab-sebab dan dampak negatif daripada bullying sendiri, ya. Yang pertama, bullying terjadi karena ada tradisi turun-temurun dari senior, ya. Itu. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapat perlakuan yang sama, dia simpan. Dia dibuat begitu, dia simpan. Contoh yang tadi bukan contoh mikir, dia simpan. Satu, tunggu waktu, ya. Tunggu waktu saja untuk kita balas dendam. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Ini orang-orang hebat biasa di posisi, ya. Tidak pernah mengkalah dengan orang lain. Oh, saya dulu, baru kalian dari belakang. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan. Bisa dipahami tentang yang empat ini? Bisa. Siapa yang bisa jelaskan? Ya, dia terasa kecewa gitu karena mungkin kelakuan seseorang atau dia punya teman itu tidak sesuai dengan dia punya harapan, jadi dia kayak kecewa gitu terhadap dia punya teman. Oke, terima kasih. Kecewa. Dan kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan, ya, dari si pembuli ini. Kalau dia belum menangis, kalau dia belum air mata tuntas, pokoknya saya harus balas sampai benar-benar saya puas. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Oke, kelas UMPB 1 ada yang biasa punya video. Semoga tidak ada, ya. Lanjut, dampak
terjadi. Ya, yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah. Biasanya terjadi. Kalau sudah lihat korban, tidak tolong. Sama tepuk tangan itu, ayo saya di pihak kau, saya di pihak kau. Toh? Yang kelima, lakukan perlawanan. Diikuti dengan jangan sudah boleh tinggal di tempat, atau bikin tinggal di tempat. Terakhir, catatlah tempat dan orang-orang yang terlihat pada saat itu. Biasanya kalau sudah boleh ikut saya lupa dia itu kelas berapa ya, tapi saya karena dia punya muka. Dari keenaman ini ada yang mau bertanya. Dari pembelajaran yang pertama tadi, materi yang pertama dari proses dia punya pengertian macam-macam, jenis jenis, cara pencegahan, cara melawan, ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, semua berdiri dulu. Ayo, semua keluar dari tempat duduk masing-masing. Keluar. Ayo, berbaris ke belakang. Satu baris saja. Oke, kita ice breaking, ya. Kita antonium kata. Kalau ibu bilang maju berarti mundur. Kalau ibu bilang mundur berarti maju. Kalau ibu bilang kiri kanan, kiri. Oke, bisa ya? Bisa. Kita mulai. Maju, mundur, lompat pria. Oke, mundur, maju, mundur, maju. Kiri, kanan, kiri. Maju,
tentang topik-topik apakah yang telah dibahas melalui layanan bimbingan klasikal. Semua tadi dengan penjelasan toh, bisa ya dipahami. Topik-topik apa, garis-garis besar apa saja yang tadi telah dibahas melalui bimbingan klasikal yang tadi kita lakukan. Ya, jadi kalian punya apa yang kedua? Ada. Oke. Waktunya 3 menit saja ya. Oke, sudah bisa. 1 menit terakhir ya. Oke, waktu selesai. Kesempatan dibuktikan untuk kelompok 1. Ketua dan sekretaris saja yang masuk. Kelompok yang lain ayo perhatikan. Perhatikan dulu. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berkelompok Imel Kirana, Kanda Aina, Anjang Mofu, Raden Rara, Rahel Kambu, Dadi Putra, Roy Brian, dan Niken Juliana. Soal pertama, topik apakah yang telah dibahas melalui layanan bimbingan klasikal tersebut? Jawabannya tentang bullying yang meliputi pengertian, dampak, cara mencegah, jenis-jenis bullying, dan menghindari bullying. Sekian dari kami. Terima kasih.
hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok Rahmawati Ungu Belen, Teresia Diana Ros, Sandra Beatrix Merwa, Delestin Marsyom, Riana Putri, Zahra Fauzia, Putri Nurul, Syafika Aulia Rizky. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan bimbingan klasikal tersebut? Jawabannya itu hal-hal yang dapat kami pahami adalah kita dapat mencegah atau melawan bullying. Yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa bullying dapat merusak mental seseorang sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Jadi kita harus bisa melawan bullying agar tidak terjadi depresi bagi orang lain. Sekian dari kami. Angkatan kelompok 3. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok Irmayanti, Juelina Mobelen, Aprilianti Kena Malen, Dalilatul Azahra, Luna Keila, Gita Melani, Tiara Octavia Beda, Dominikus Dede. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal tersebut. Perasaan yang kami amati dari kita tidak boleh melakukan bullying, apalagi yang kita bullying tersebut adalah teman kita sendiri. Dan di mana dari video yang tadi kami amati, kita bisa menangkap apa yang baik dan apa yang buruk. Dan apalagi bully itu tidak baik untuk teman, apalagi teman kita itu pasti akan merasakan depresi yang hebat. Dan ia pasti akan melakukan hal tersebut yang di akhir video. Sekian dari kami, terima kasih. Kemudian terakhir kelompok 4. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan beranggota kelompok Elenita Meniber, Weni Fedrika Tumuri, Ayu Setiawati Gonawan, Meilani Virginia Wairoy, Sri Niken, Prismiatu Silviana, dan Yohan Tijele. Hal-hal apakah yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal tersebut? Pertama, kami memperhatikan lingkungan sekitar jika ada tindakan pembulian, menyadari dan memahami diri sendiri, membangun hubungan emosional dengan guru bimbingan, segera mengambil tindakan pertama yaitu membantu korban pembulian. Laporkan kepada orang tua atau guru dan pihak berwajib. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon BT1. Diskusi kelompok yang sangat sungguh luar biasa, ya. Jadi sejauh ini kalian bisa secara tidak sadar bisa pahami tentang materi tentang ya. Semoga materi yang tadi itu sampaikan dan juga telah dicerna dengan baik oleh teman-teman semua, oleh adik-adik semua. Semoga bisa menjadi pelajaran yang begitu penting agar kita bisa mencegah tidak terjadi bullying, bukan cuma di lingkungan sekolah yang di luar, tetapi terlebih khusus dalam lingkungan kelas kalian. Oke? Sekian materi dari Ibu tentang materi bullying.